Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas narasi dan diagram aplikasi toko online produk footwear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Saputra dengan MPM terakhir 027 bersama teman saya Asirul Girsang dan MPM terakhir 286. Untuk latar belakang proyek kami, yaitu seiring perkembangannya teknologi mendorong penjualan beralih ke online, namun masih banyak toko footwear yang belum memiliki sistem tersebut. Nah, hal ini membatasi jangkauan pasar dan menyulitkan pelanggan, sehingga diperlukan sistem toko online untuk mempermudah proses penjualan dan pembelian. Sistem yang kami rancang yaitu sebuah sistem informasi toko online yang berfokus pada penjualan produk footwear seperti sepatu dan sandal. Sistem ini dibuat untuk menghubungkan customer dan admin dalam satu platform yang terintegrasi, sehingga seluruh proses transaksi dapat dilakukan secara online. Dengan adanya sistem ini, customer dapat dengan mudah mencari produk, melakukan pembelian, hingga melacak pengiriman, sementara admin itu dapat mengelola produk dan pesanan secara lebih efisien. Untuk fitur sistemnya sendiri, di sisi customer itu bisa melakukan registrasi dan login, melakukan pencarian dan melihat detail produk, menambah produk ke dalam keranjang belanja, melakukan checkout dan pembayaran, men-tracking pesanan, serta memberikan ulasan dan melakukan return. Di sisi admin, itu bisa mengelola produk dan stok, memproses pesanan, melakukan verifikasi pembayaran, mengatur pengiriman, mengelola customer, serta melihat laporan penjualan. Untuk kelebihan aplikasinya sendiri, yang pertama yaitu mendukung variasi produk seperti ukuran dan warna. Ada fitur return terintegrasi, bisa men-tracking pesanan dalam sistem, manajemen stok secara real time, serta membuat laporan penjualan secara otomatis. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai diagram-diagram dari proyek kami. Yang pertama yaitu use case diagram. Di sini ada dua aktor, yang pertama yaitu customer dan admin. Di sisi customer itu bisa melakukan login, cari produk, lihat produk, kelola keranjang, checkout, bayar, baca pengiriman, beri ulasan produk, serta ajukan return. Di sisi admin itu bisa kelola produk, proses pesanan, atur pengiriman, kelola customer, lihat laporan penjualan, mendapatkan diskon, lalu menangani return. Di sini sebagian besar kami menggunakan relasi include. Seperti saat customer melakukan checkout, itu harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya adalah activity diagram. Proses dimulai dari customer login mencari produk, melihat detail produk, menambahkan produk, lalu melakukan checkout dan pembayaran. Setelah itu sistem melakukan validasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem membuat pesanan dan memperbarui status pesanan. Jika gagal, customer perlu melakukan pembayaran ulang. Di sisi admin melakukan verifikasi pembayaran, memproses pesanan, mengatur pengiriman, serta mengelola laporan penjualan. Selanjutnya, sistem menampilkan status pengiriman agar customer dapat melacak pesanan hingga diterima. Setelah pesanan diterima, customer dapat memberikan ulasan atau mengajukan return. Kemudian admin akan memproses return tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kelas diagram, di sini kelas diagram menggambarkan struktur data dan menghubungkan antara komponen dalam sistem toko online footwear. Di sini terdapat kelas utama seperti user yang menjadi dasar, kemudian diturunkan menjadi admin dan customer. Customer memiliki fungsi seperti menambah ke keranjang checkout dan melacak pesanan, sedangkan admin berperan dalam mengelola produk, memverifikasi pembayaran, dan melihat laporan. Selain itu, terdapat kelas produk dan kategori yang saling berhubungan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Dalam proses transaksi, di sini terdapat kelas keranjang dan item keranjang yang dimana nanti itu digunakan untuk menyimpan sementara produk yang dipilih customer sebelum checkout. Yang selanjutnya, setelah itu data akan masuk ke kelas pesanan di mana berisi informasi transaksi seperti tanggal, total, dan status. Pesanan ini kemudian nanti terhubung dengan kelas pembayaran
untuk melanjutkan ke proses pembayaran serta melakukan pengiriman untuk proses distribusi barang ke customer. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya untuk state chart diagramnya. Di sini state chart diagram menggambarkan perubahan status pesanan dalam sistem toko online. Di sini prosesnya dimulai dari order dibuat, kemudian tahap menunggu pembayaran. Di sini pada tahap ini terdapat ada dua kemungkinan, yaitu pesanan dibatalkan jika pembayaran tidak dilakukan, atau sebaliknya, semisal pesanan dilakukan maka kan tahap berikutnya pembayaran berhasil. Status pesanan biasanya berubah menjadi diproses lalu dilanjutkan ke tahap dikirim. Setelah itu barang dikirim, di mana terdapat dua kemungkinan lagi di sini, yaitu pesanan selesai jika tidak ada masalah, atau masuk ke proses return jika customer mengajukan pengembalian barang. Jika return diajukan maka akan kembali ke proses hingga status menjadi return diproses. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya sequence diagram. Di sini alur proses transaksi pada sistem toko online ataupun customer, sistem keranjang, pembayaran admin, dan pengiriman. Di sini prosesnya dimulai ketika customer melakukan login ke dalam sistem, kemudian sistem memverifikasi akun dan menampilkan informasi bahwa login berhasil. Setelah itu customer mencari dan memilih produk yang ingin dilakukan. Yang selanjutnya sistem akan menampilkan detail produk seperti harga dan informasi barang. Jika produk sudah dipilih, customer menambahkan produk ke keranjang dan sistem akan menyimpan produk tersebut ke dalam data keranjang belanja. Setelah itu semua produk dipilih, customer akan melakukan checkout untuk melanjutkan proses pembelian. Sistem kemudian akan memproses pembayaran melalui bagian pembayaran dan menerima status pembayaran. Pada tahap ini terdapat dua kemungkinan, yaitu pembayaran berhasil atau pembayaran gagal. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirim notifikasi pesanan kepada admin untuk diproses lebih lanjut. Untuk tahap terakhirnya, yaitu customer dapat melakukan pelacakan pengiriman ataupun melihat status pesanan melalui sistem. Sistem akan menampilkan informasi terbaru mengenai posisi ataupun status barang yang sedang dikirim. Diagram ini seharusnya menunjukkan bagaimana setiap bagian dalam sistem saling berinteraksi secara berurutan supaya proses transaksi pada toko online ini dapat berjalan dengan baik. Bisa di next. Baik, untuk yang terakhir dari collaboration diagramnya, di sini diagramnya menggambarkan interaksi antar objek dalam proses checkout hingga pengiriman pesanan. Di sini proses dimulai dari customer yang menambahkan produk ke keranjang, kemudian melakukan konfirmasi dan checkout. Setelah itu, sistem akan membuat pesanan berdasarkan data dari keranjang dan menampilkan detail pesanan yang akan diproses lebih lanjut. Proses akan berlanjut ke bagian pembayaran, di mana sistem akan memproses pembayaran dan mengirimkan notifikasi ke admin. Admin kemudian nantinya akan menerima informasi dan selanjutnya memproses pesanan dan memasukkan ataupun mengatur pengiriman barang. Setelah itu pengiriman diatur, data akan diteruskan ke bagian pengiriman untuk diproses distribusi barang ke customer. Oke, bisa next. Untuk penutup, di sini diagram sebelumnya sudah bisa menggambarkan proses jual beli produk footwear secara online, mulai dari sisi customer hingga pengelolaan oleh admin. Dengan adanya sistem ini, proses transaksi menjadi lebih mudah dan terstruktur, baik untuk pengguna maupun pengelola. Selain itu, UML ini sangat membantu dalam merancang sistem dengan lebih jelas, sehingga sistem ini menjadi lebih baik dikembangkan ke depannya. Bisa next. Oke, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Yani Nafisa Welegi, NPM akhir 358. Jadi pertanyaan saya,
apa langkah yang dilakukan sistem ini jika terjadi error pada saat customer melakukan check out? Baik, akan saya jawab. Jika terjadi error saat proses checkout, itu sistem akan melakukan pengecekan ulang data seperti stok produk, alamat pengiriman, dan pembayaran. Nah, kalau tidak ada data yang bermasalah, transaksi itu tidak akan diproses oleh sistem. Dan sistem itu akan menampilkan pesan error agar customer dapat memperbaiki data lalu mencoba checkout kembali. Mungkin itu saja. Apa sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas Oke, terima jawabannya. kasih. Baik, masih adakah yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Izin bertanya. Ini kan berarti kan tentang marketplace ya. Nah di marketplace itu kan mungkin banyak sekali penipuan-penipuan. Terus gimana caranya itu kayak meningkatkan kepercayaan customer terhadap toko online ini gitu. Itu saja, terima kasih. Oke, akan saya jawab. Oke. Untuk meningkatkan kepercayaan customer itu kami menyediakan fitur ulasan produk serta tracking pesanan secara real time. Kebijakan return juga yang jelas serta informasi stok yang transparan. Nah, dengan itu customer itu bisa lebih aman dan yakin saat belanja di toko online ini. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Permisi, saya izin bertanya. Jika internet customer terputus saat pembayaran, apa yang terjadi pada saat transaksi? Terima kasih. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan. Jika internet customer terputus saat pembayaran, biasanya transaksi biasanya akan berstatus pending sampai sistem menerima konfirmasi dari bank ataupun payment gateway. Semisal jika pembayarannya berhasil, status biasanya akan langsung otomatis diperbarui. Jika gagal, transaksi mungkin bisa dibatalkan otomatis oleh sistem. Apakah menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Baik. Apakah ada masih yang ingin bertanya? Kami persilakan. Permisi, izin bertanya. Bagaimana efektivitas alur tracking pesanan dalam meminimalkan beban kerja admin pada bagian layanan pelanggan? Baik, izin menjawab. Untuk efektivitas alur trackingnya di sini menggunakan fitur lacak pengiriman yang dimana nanti itu terhubung langsung ke data kurir dan nomor resi, di mana pelanggan dapat memantau posisi barang secara mandiri, sehingga secara signifikan mengurangi volume pertanyaan manual terkait status pengiriman kepada admin. Apakah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.